Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materinya ini ya, saya share. Silakan diunduh. Kita bahas tidak satu persatu ya, tapi kita ambil poin-poinnya saja. Ya. Materi ini dari materinya Pak Romi ya, punya ilmu komputer. Jadi saya sendiri dulu pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Brainmatics ya, Brainmatics. Mungkin sedikit promosi juga ya. Di sana ada banyak pelatihan, salah satunya adalah sistem analisis dan desain. Materi-materi pelatihannya cukup bagus ya, dan hasilnya ya ini saya sampaikan kepada Anda ya. Tapi materi yang ada di sini materi lama ya, materi lama, tapi ya cukup cukup bagus menurut saya untuk disampaikan kembali di kelas ini ya. Yaitu pengantar sistem analisis dan desain menggunakan UML ya. Asumsi saya Anda sudah paham semua tentang rekayasa perangkat lunak. Di dalam rekayasa perangkat lunak Anda sudah belajar tahapan-tahapan ya, langkah-langkah dalam pengembangan perangkat lunak ya, pengembangan perangkat lunak terutama ya. Jadi dalam membangun perangkat lunak atau perangkat keras pun itu ada langkah-langkahnya ya. Kita nggak bisa langsung seperti main sulap. Bahkan sulap itu juga kita ketahui dari pesulap merah ya. Itu ada langkah-langkahnya juga. Ya. Nah, pesulap merah memberikan wawasan pada kita, ini loh caranya begini, caranya begini. Nah, dia kasih tahu gitu ya. Nah, itu ada langkah-langkahnya juga. Nah, bagaimana menggunakan perangkat itu juga tepat gitu ya, tidak melukai kita kalau mau pentas main sulap gitu ya, itu tahu gitu ya cara-caranya. Tapi juga ada yang bentuknya magic gitu ya, dia bilang gitu, magic ini betul-betul magic gitu ya, ada sihirnya. Nah, kurang lebih demikian ya. Tapi kalau di sini tahapan-tahapan kita ini nggak ada magicnya sama sekali ya. Kalau kita tahapan-tahapannya nggak ada magicnya sama sekali, dan magicnya mungkin kemampuan kita untuk menerima dan mengimplementasikan dengan cepat gitu ya. Sehingga kita anggap itu adalah magic. Karena kemampuan manusia masing-masing beda-beda ya. Ada yang bisa nangkap cepat, bisa lelet juga, ada banyak gitu ya. Sehingga nggak berhasil gambarnya itu kacau juga, berantakan. Nah, kita pelajari ini ya. Baik, di dalam materi ini ada beberapa langkah ya. Pertama kita pengenalan dulu, kenapa sih kita kok belajar analisis dan desain ini gitu ya, introduction, pengenalan. Terus kemudian kita perlu planning, perencanaan. Jangan dikira orang main sulap itu juga langsung simsalabim gitu ya, dia punya planning, punya perencanaan ya. Kalau di balik layar tuh dia belajar lama ya. Katanya pesulap merah, dia belajar sampai berapa lama itu ya, apa boneka kayu yang bisa berjalan tuh dia bilang udah berapa lama dia belajar gitu ya, sampai berhasil bonekanya bisa jalan sendiri. Artinya apa? Ada planning, ada perencanaan bagi dia untuk belajar supaya betul-betul bisa dilakukan tanpa ada magic misalnya. Nah, itu ya. Nah, begitu juga dengan kita ya, kita perlu planning ini ya. Dalam perangkat lunak, planning, perencanaan itu apa? Sebenarnya sudah kita pelajari ya di RPL ya. Apa itu planningnya ya? Kita susun dalam project planning ya. Apa itu? Project schedule ya, time schedule yang sudah pernah kita pelajari itu ya.
Nah, di situ sudah kita susun langkah-langkah apa saja yang perlu kita siapkan ya. Langkah pertama itu ngapain, langkah kedua itu ngapain, sampai implementasi, sampai duit-duitnya itu kita atur ya. Duitnya, keuntungannya, dan sebagainya itu kita atur. Nah, inilah pentingnya project planning ya. Yang ketiga adalah analisis. Analisis ini salah satunya adalah bagian dari ini apa namanya, hasil dari project planning. Salah satu project planning itu adalah ngumpulin data ya. Nah, data-data ini kita analisis. Nah, analisis ini ada metodenya ya, teman-teman sekalian, nah, mahasiswa. Jadi analisis itu bukan langsung main tebak-tebakan ya, main asumsi itu ya. Enggak, itu kalau kita bilang dalam tulisan ilmiah itu hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal ya, kita menduga, oh nanti kalau lewat jalan ini begini, nanti kalau isi bensin ini begini gitu ya. Itu hipotesis ya. Hipotesis yang ada sekarang lagi ngetren itu adalah bensin apa ini apa namanya, Pertalite ya, lebih boros daripada Pertamax gitu ya. Itu hipotesis di media massa banyak ngetren karena banyak orang menduga begitu ya, duga gitu. Tapi setelah kita pelajari ya, kita tanyakan pada pakarnya ya, nah, pakarnya itu memang ada sedikit perbedaan memang ya, terutama nih di RON ya, RON. Kalau RON yang lebih rendah misalnya, kalau Pertalite itu 89 misalnya, maka akan berpengaruh pada mesin. Begitu juga dengan RON yang lebih tinggi, RON 92 atau sampai RON 98 gitu. Nah, gara-gara itu kemarin saya beli lagi, coba lagi Pertamax ya. Padahal motornya motor butut aja gitu ya. Nah, itu adalah kata pakar ya. Jadi perlu pembuktian, kadang kita lakukan sendiri gitu ya. Sampai tangkinya kita kosongkan. Jadi itu bukan analisis. Tapi kita punya perancangan. Di sini ada metode-metode bagaimana kita menganalisis gitu ya. Begitu juga dengan desain. Desain ini ada hubungannya dengan analisis. Hasil analisis itu kita buat rancangannya. Implementasi itu kalau kita ngomongin tentang coding ya. Hasil desain tadi itu kita coding ya. Bisa ya, di urut-urutan ini bisa kita tangkap ya, bahwa ini kita sudah pernah pelajari di RPL ya. Ini sudah pernah kita pelajari di RPL, yaitu langkah-langkah metode ya. Jadi ini berurutan ya. Nanti soal saya sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Soal saya, soal ujian biasanya itu ya terkait ini biasanya. Nah, biasanya soal itu juga berurutan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 mirip seperti ini ya, langkah-langkah. Karena soal yang biasa saya berikan itu soal praktis ya, implementasi ya. Jadi saya kasih contoh, Anda harus kerjakan berdasarkan langkah-langkah tadi ya. Oleh karena itu kalau Anda jawab langsung nomor 5 misalnya, itu ya itu tadi Anda kayak seperti main sulap gitu ya, simsalabim langsung jadi gitu. Padahal Anda harus menjelaskan di nomor 1 lebih dulu gitu ya, nomor 2 lebih dulu, baru kemudian sampai berurutan gitu ya. Itu ya, jadi contoh-contoh di mana kita nantinya akan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan melalui contoh-contoh soal ya. Masuk ke pengenalan, bahasa Inggris ya, baik. Learning objective atau tujuan kita belajar kita ya. Tujuan kita belajar ini kenapa sih? Yang pertama adalah kita memahami terkait dengan materi pembelajaran sistem analisis dan desain. Ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh seorang analis gitu ya? Apa saja tugas-tugasnya orang analis gitu ya? Ya, the term of analis ini ya kurang lebih pekerjaan-pekerjaan analis. Analis itu orang ya, orang yang melakukan analisis gitu ya di bidang analisis dan desain sistem. Ya, analisis dan desain sistem. Nah, sistem itu banyak ya. Nah, sistem yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak ya. Jadi kalau Anda definisikan ya, ini kita pelajari tentang perangkat lunak tadi pengembangannya. Jadi kalau di RPL itu kita pelajari bagaimana langkah-langkahnya ya, tahapan-tahapan, dan kita sudah mempelajari berorientasi data waktu itu ya.
menggunakan konteks diagram gitu ya, kemudian flow diagram gitu ya, dan seterusnya sampai ketemu ERD gitu ya. Nah, itu bermanfaat sekali untuk kita menyusun data-data apa saja yang bisa didefinisikan ya. Tapi kalau di sini kita akan lebih condong kepada berorientasi objek gitu ya. Nomor 2 adalah memahami life cycle. Jadi pengembangan perangkat lunak itu ada siklus hidup ya, namanya life. Kok bisa hidup ya? Ya mirip seperti manusia, ada siklus hidup ya. Lahir, berjalan, rangka ya, kemudian berjalan, tegak dan seterusnya sampai tua, bungkul lagi, meninggal. Nah, nanti ada keturunannya terus sampai seperti sekarang ini ya. Itu kurang lebih demikian. Nah, di dalam perangkat lunak juga demikian, dia perangkat lunak itu seperti tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena dia dipakai manusia. Ada yang pakai di situ dan bisa di-customize gitu ya. Di-customize mana yang bagian-bagian sudah tidak diperlukan, ya, mana yang harus dikembangkan, ya, mana yang harus diperbaiki dan seterusnya, sehingga muncullah istilah development life cycle ya. Jadi dia seperti tumbuh gitu ya. Sehingga kita sering mendengar Windows 10 gitu ya. Windows 10, ada Windows 7, ada Windows 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, angka-angka itu menunjukkan bahwasanya itu adalah ada tumbuh dia ya, versi itu terus. Nah, kurang lebih itu ya yang kita sebut sebagai 4 fase ya di dalam pengembangan life cycle. Apa aja fasenya? Fasenya yang seperti sudah jelaskan tadi ya, yang dijelaskan ini ya. Ya, fase-fasenya adalah kurang lebih project planning, analisis, desain, implementasi, terus planning dan terus sampai berkembang gitu. Kemudian memahami evolusi ya. Jadi metodologi ya, perencanaan seperti langkah-langkah ini itu ada evolusinya ya. Kadang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, dulu ketika saya belajar ini banyak metode ya, banyak metodologi ya. Banyaknya cuma mungkin beberapa aja. Sama seperti buku rujukan kita ya di RPL itu paling kita temukan di situ ada 10 lah metodologi ya. Tapi sekarang bisa ribuan ya, karena setelah perkembangan zaman ya, perkembangan zaman dan banyak kompleksitas gitu ya, sudah muncul metodologi yang lain seperti Scrum gitu ya, ada lagi Agile gitu ya, dan lain sebagainya yang sering kita dengar ya, extreme programming dan sebagainya itu ya. Nah, itu adalah hasil dari ini ya, sistem development metodologis yang terus berkembang gitu ya. Kemudian ada istilah kita kenal dengan Unified Modeling ini ya. Ini yang terus kita gunakan saat ini ya. Bagaimana kita mengenal bahasa pemodelan. Jadi kalau kita mau bikin perangkat lunak ya, merancangnya itu kita bikin modelnya dulu ya. Bikin modelnya dulu. Nah, modelnya itu kita pelajari dengan mengenal bahasa pemodelan ini ya. Namanya UML versi 2. Ini ya supaya kita familiar nantinya. Nah, ini yang mungkin lebih fokus nantinya ke sini kita. Dan kita memahami karakteristik object oriented ya, paradigma OOAD ya. Paradigma dari OOAD. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, tapi kayaknya banyak ini nanti kita baca lah ya. Munculnya baik ya, kita mulai ya. Pertama ini ya, munculnya ide kita mempelajari OOAD ini karena dulu itu banyak sekali pengembangan sistem perangkat lunak yang file itu ya gagal biasanya ya. 42% dasarnya ini ya, 42% perusahaan Standish Group ini gagal gitu ya. 53% di General Accounting ya, perusahaan Amerika dulu itu gagal. Gagal kenapa? Cancel before completion. Jadi batal. Mangkrak, kalau zaman sekarang itu mangkrak. Cancel before completion itu ya belum selesai sudah mangkrak. Di Kalimantan Timur ini banyak ya. Di mana itu Pak? Oh banyak. Anda jalan-jalan agak jauh ke sana ya. Dan di Balikpapan ini ada enggak ya mangkrak-mangkrak? Hampir kayaknya enggak kelihatan. Tapi kalau Anda ke sana ke arah utara, insya Allah ketemu banyak ya.
Ada yang jembatan itu setengah jadi ya, baru tiangnya saja itu sudah jalan 10 tahun tapi belum jadi sampai sekarang. Di Balikpapan ada ya, ada di depan Dum itu kayaknya. Kurang lebih. Nah itu ya. Nah itu kurang lebih cancelled before completion, artinya belum selesai tapi udah batal duluan. Nah di perangkat lunak apakah juga demikian? Iya terjadi banyak ya. Contohnya Anda sendiri nanti Anda temui di skripsi Anda. Nah, skripsinya belum selesai mangkrak duluan. Banyak itu ya, itu. Nah, cancel before completion. Kenapa kok mangkrak gak selesai-selesai ya? Sambil lalu sih ya. Jadi skripsi itu jangan dikerjakan sambil lalu ya. Jadi fokus di situ Anda, metodenya juga harus serius gitu ya. Kemudian system is never used when finished. Nah ini juga terjadi ya. Jadi kita bangun gedung-gedung, jembatan juga ada pernah gitu ya. Rumah-rumah terutama ya. Rumah jadi tapi kok nggak ditempati ya. Ada hotel di Bali itu jadi tapi nggak pernah ditempati ya. Seminggu dibiarin aja udah sampai bertahun-tahun jadi hotel hantu ya. Jadi cerita di blog itu banyak ya. Nah itu di sistem juga ada ya perangkat lunak ya, jadi dikembangkan sudah tapi nggak pernah dipakai gitu ya, ada ya perangkat lunak. Ada, saya juga pernah ngalami, saya bikin ternyata oleh penggunanya nggak dipakai ya karena sulit juga. Saya pikir iya sulit juga sih ya. Nah pengalaman juga akhirnya ya, jadinya kita gunakan perangkat lunak yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian tidak menyediakan keuntungan kalau pakai perangkat lunak itu, belas sama sekali gitu ya. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Jadi kalau bikin perangkat lunak itu harusnya bisa tambah produktif gitu ya, bisa tambah menghasilkan, walaupun tidak saat itu juga, tapi paling nggak jangka panjang bisa diketahui keuntungannya berlipat-lipat gitu ya. Biasanya gitu. Doesn't provide the expected benefit, jadi kadang itu tidak memberikan keuntungan kalau kita pakai. Apa aja ini kok tambah banyak kerjaannya gitu ya. Terus gak usah pakai ini gitu ya, pakai sistem-sisteman. Padahal harusnya sistem itu bisa mempermudah dan bisa menghasilkan, bisa tambah produktif gitu ya. Nah ini ya, kadang juga kenapa tidak terjadi ini, kadang ini ya delivered, kadang pengirimannya juga telat juga ya, kemudian harganya juga berlebihan, are over budget itu ya, kadang nggak sesuai dengan perangkat lunak yang dipakai gitu ya. Perangkat lunaknya ngambil dari gratisan internet. Jadi dulu itu saya sering menemui orang-orang yang pinter, sarjana itu ya, ngakali kliennya, ngakali itu gimana ya, dia bilang begini, softwarenya begini, sekalinya kalau orangnya tahu itu dia ngambil dari internet gratisan, kemudian dia otak-atik sendiri. Jadi seolah-olah dia bikin software yang canggih gitu ya, padahal aduh gitu ya. Jadi kadang kala seperti itu ya, over budget. Di proyek-proyek kita juga sering lihat ya, kayak di fakta-fakta yang kita lihat di misalnya di jalan di daerah kita juga itu lihat, misalnya jalan raya gitu ya, jalan raya ini, jalan raya itu udah dibaikin gitu ya, sekalinya baru seminggu lubang lagi gitu ya, kena hujan sedikit lubang lagi. Ini kenapa kok bisa lubang, padahal biayanya sekian juta loh ya. Nah itu ya, itu bisa kita telusuri gitu. Don't provide the feature promise. Jadi banyak juga yang fitur-fitur tidak disediakan oleh perangkat lunak itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini penting juga ini. Nah, oleh karena itulah, nah ini data-datanya disampaikan ini ya, tahun-tahun 2004-2005 ini hanya pelajaran ya, dan tahun-tahun berikutnya juga sering juga terjadi ya, terutama perusahaan-perusahaan kecil. Saya sendiri juga mengalami itu sekitar tahun 2012, 2013 gitu ya. Saya bikin perangkat lunak, ternyata perangkat lunaknya tidak dipakai di owner itu ya, karena sulit gitu ya, sulit menggunakan. Kemudian
Kenapa kok sulit Pak? Bukannya bikinnya, ya bisa jadi orang yang menggunakan nggak bisa gitu ya. Kita harus cek siapa yang menggunakan. Hampir sama seperti kalau kita mau beli mobil ya, mobilnya mahal Jaguar gitu ya, misalnya apa, Lamborghini ya, Lambo. Nah, ternyata kita bisanya cuma nyetir itu apa, Ayla, LCGC gitu ya. Ya beda lah, caranya beda sudah ya. Itu makanya di situ kita nggak siap, sudah beli mobil mahal-mahal, ternyata kita nggak bisa naikin nyetir mobilnya. Nah, kurang lebih itu. Jadi kita dicek dulu ya. Sama seperti perangkat lunak tadi, kita kadang ngecek dulu perusahaan kesiapan dari perusahaan itu menggunakan perangkat lunak. Jadi kalau kita bikin perangkat lunak itu harus menyesuaikan ya, siapa yang akan menggunakan itu sesuaikan. Nah, ini contoh-contoh perusahaan ya. Nah, pada tahapan membuat perangkat lunak biasanya ada kita pelajari ini ya, langkah-langkah membuat bandulan. Ini juga pernah jadi ujian Anda ya. Nah, kenapa kok ini gambar apa ini? Anda harus menjelaskan kembali ya ini ya. Apa ya ini, gambar apa ini? Gambar pertama ini langkah-langkahnya 1 2 3. Kalau di ujian saya tulis gini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Ada tulisannya sehingga mahasiswa bisa menjawabnya. Apa ini ya? Dicari sendiri ya. Saya sudah pernah mengajari ini nih. Di YouTube saya sudah ada ini juga. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana customer mendeskripsikan. Kadang orang itu punya definisi sendiri karena banyak sekali definisi tentang IT gitu ya. Kamu kerja apa? Kerja IT gitu ya. Nggak taunya tarik-tarik kabel gitu ya. IT kan ini, iya. Itu biasanya punya definisi sendiri sehingga mengungkapkan ke perangkat lunaknya dengan definisinya sendiri. Nah, yang kita tangkap itu ya biasanya ya beda gitu ya. How the project leader understood. Jadi apa yang orang tangkap itu tadi, oh kayak gini Kak, ya, oke. Kayak gini bisa aku ya. Nah, apalagi kalau project leadernya itu nggak tahu tentang sistem ya, taunya tentang IT doang gitu ya. IT, saya itu IT gitu ya. Apalagi sarjana komputer gitu ya, Eskom. Udah, ini gelar saya Eskom. Aduh, mohon maaf nih saya cerita sedikit ya tentang Eskom tadi ya. Semalam saya nonton YouTube juga sharing dari sarjana lulusan PTN negeri ya, PTN. Dia lulusan informatika ya. Tapi sekarang dia bekerja wira swasta ya. Wira swasta di bidang mesin. Jadi antara kuliah dengan pekerjaannya beda jauh, usahanya itu beda jauh. Bidang mesin, apa itu mesin? Mesin ini ya apa namanya? Bengkel ya. Dan itu mesin-mesinnya mesin klasik gitu ya, Vespa gitu ya. Nah, Vespa. Tapi jangan dipikir dia cuma bergelut di bidang mesin doang, tapi dia dukung dengan media sosial gitu ya. Jadi dia jualan di situ dan dia sukses di situ ya, di media sosial. Artinya dia gabung dengan media sosial. Gimana itu caranya? Dia kayak nge-vlog gitu ya, kayak nge-vlog, kemudian vlognya itu laris dan dia dapat penghasilan dari vlognya itu. Juga dapat layanan-layanan tentang mesin-mesin tadi. Itu banyak ternyata keuntungannya ya, sampai puluhan juta gitu ya, ratusan juta. Jadi ternyata bermanfaat juga. Dia bilang kuliah walaupun gak sesuai jurusan gitu ya, tapi ditekuni saja gitu ya, ulet gitu ya. Itu salah satu contoh. Nanti mungkin kita ya itu. Nah ini ya, jadi ini tolong nanti baca ulang lagi bahwa seringkali kita terjadi kesalahpahaman antara klien ya, kesalahpahaman antara klien dengan developer kita. Jadi kita tempatkan diri sebagai developer pengembang ya. Jadi komunikasi pertama di sini itu sering terjadi salah paham. Karena salah paham inilah akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu jadi tidak efektif dan biayanya jadi bengkak. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada yang langkah keberapa ini? Langkah ke 8, yaitu ada apa namanya, roller coaster ya. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana customer membayar.
bayarnya ditagih terus gitu ya. Tapi seperti seperti roller coaster. Jadi kadang ditagih, kadang tagihannya kadang muncul berkali-kali gitu ya. Nah, dan bikin kaget gitu ya. Tapi yang diberikan oleh developer itu nol gitu ya. All it was supported gitu ya. Dan nol, nggak ada hasilnya bagi customer. Padahal sebenarnya customer itu pinginnya yang sederhana aja hasil akhir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini intinya adalah komunikasi antara kebutuhan klien dengan developer. Ya. Klien sulit untuk menyampaikan kebutuhannya, biasanya secara lisan gitu ya. Dan developer sulit untuk menangkap apa yang dimaksud klien tadi. Nah, artinya ada miss ya. Karena apa? Karena bahasa-bahasa kita bahasa teknis ya, bahasa-bahasa desain, bahasa-bahasa yang orang bilang tadi UML tadi munculnya. Nah, itulah oleh karena itu kita dalam komunikasi ini sering salah. Supaya tidak salah gimana? Kita buat dokumen ya. Jadi learning outcome dari belajar ini adalah nanti Anda berhasil membuat dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen yang bisa dipahami oleh klien dan developer, sama-sama paham nanti. Ini seperti ini nanti ya gitu ya. Jadi pengembangan perangkat lunak nanti berdasarkan dokumen tadi. Nah, bikin dokumen tadi nanti bisa tebal banget ya, biasa ratusan halaman biasanya. Ini pernah saya berikan kepada Anda tugas untuk mencari dokumen itu. Namanya dokumen apa? Hah? SRS atau SKPL. SRS itu apa? Software Requirement Specification. Jadi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau ya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, SKPL bahasa Indonesianya. Baik ya, sudah paham berarti ya. Bagaimana possible? Nah ini supaya apa yang dibutuhkan oleh klien ya, apa yang disampaikan tadi buat customer really itu bisa diberikan oleh developer ya sesuai dengan yang diharapkan tadi, cocok gitu ya. Nah, harapannya begitu. Nah, oleh karena itulah sistem analisis dan desain tadi dibutuhkan ya. Jadi latar belakangnya kenapa kita butuh itu tadi ya, maka kita butuh belajar sistem analisis dan desain. Nah, di dalam sistem analisis ini, analis sistem orang ini ya, dan aturan mainnya atau role-nya. Pertama, bagi para analis ya, itu mengerti bisnis ya. Mengerti bisnis itu gimana? Ini. Jadi analis itu banyak ya, banyak. Pekerjaan sebagai analis itu banyak. Ada yang bertugas sebagai menghitung untung ruginya, Jadi dilihat dulu budgetnya berapa sih gitu. Kemudian kita juga harus siap sumber daya kita cocok enggak untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Kita miliki sumber daya seperti apa gitu ya. Kemudian lingkupnya seberapa besar sih gitu ya. Kemudian waktunya berapa lama, biasanya dipikir gitu ya. Jadi unsur bisnisnya adalah menghitung tadi budget cost-nya itu berapa, untungnya berapa dan sebagainya. Nah, ini harus ngerti bisnis juga. Sama seperti kalau Anda skripsi misalnya, Anda cek dulu skup skripsimu itu seberapa besar, skupnya dulu, lingkupnya. Jangan sampai Anda mengerjakan skripsi yang luar biasa gitu ya, sampai tebalnya itu ratusan ribu. Ada ya skripsi yang laporannya itu sampai bertumpuk ini ya, berapa ring itu ya, ada 10 ring kalau nggak salah. Nah, itu lagi viral di media sosial, skripsi sampai tumpuk-tumpuk ya. Skupnya pekerjaan ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian biaya yang Anda miliki, ya, biasanya kalau nggak cukup kita usahakan dulu ya lewat beasiswa gitu ya, lewat beasiswa tugas akhir dan lain sebagainya. Itu latihan-latihan mahasiswa memikirkan bisnis ya dulu. Bisnis artinya sesuaikan dengan budgetnya kita lah. Keuntungan kita mengerjakan ini dan sebagainya. Kemudian sistem analis, ini analis atau yang orang tugasnya untuk menganalisis sistem. Jadi business
analis ini nantinya dia menggunakan membuat laporan ya, laporannya namanya studi kelayakan bisnisnya bisa nggak diambil gitu ya. Ada 3 tadi yang diperhitungkan ya, cost, kemudian hari, dan sumber daya. Cocok nggak ini? Nanti di dalamnya ada lingkup gitu ya. Nah, semuanya itu butuh analis ya, seorang analis sistem, infrastruktur, kemudian analis manajemen. Perubahan manajemen ini penting banget loh ya. Jangan dipikir kalau nggak penting. Kenapa penting, Pak? Ini karena sistem itu kadang dibangun berdasarkan hasil desain zaman dulu. Tapi begitu berubah, sekarang ini teknologinya juga berubah. Bagaimana untuk mengatasi itu semua? Jika ada perubahan, misalnya begini nih, programmernya resign. Bagaimana Anda bisa mengatasi perubahan kalau programmernya resign? Resign entah kemana, nggak tahu. Mungkin bekerja di tempat lain, atau mungkin karena sakit, atau mungkin karena pokoknya hal-hal yang tidak disangka di masa depan. Nah, biasanya terjadi hal-hal yang meminta untuk perubahan. Nah, itu change management analysis. Bagaimana untuk mengantisipasi itu semua? Itu ada risiko-risiko yang harus dihitung ya. Jadi perusahaan nggak perlu gagal. Saya sampai ingat ya, ada pesan di media sosial. Betapapun Anda bekerja ya, kalaupun meninggal, perusahaan tetap akan mencari orang selain Anda. Jadi terus kemudian Mimi itu menyebut gak usah keras-keras bekerja itu. Gak usah kerja keras bekerja itu, karena ya itu, betapapun Anda kerja, Anda akan digantikan oleh orang lain. Gampang banget gitu. Ya jangan begitulah, mematahkan semangat itu ya, membuat kita jadi orang yang apatis. Kalau apatis kemudian mencari hal yang lebih baik lagi, mungkin masih penting ya. Kalau apatis itu menjadikan kita malah nggak maju-maju ya, malah kelengar sendiri ya, jangan seperti itu ya. Kemudian project manager ini ya, jadi analis yang nantinya akan terlibat itu ini. Jadi yang kita pikirkan ternyata nggak banyak, nggak cuma sistem analis saja kita desain gambar-gambar doang ya. Nah, cuma karena kita itu dibatasi oleh mata kuliah ya, yang kita batasi, kita pelajari adalah ini ya, nomor 2 ini ya. Nah, karena terus terang ini kalau kita pelajari semuanya ini ya, ini jadi mata kuliah sendiri ya, business analyst ini. Nanti ada outputnya adalah jadi analis bisnis gitu ya. Kemudian infrastruktur analis ini juga Anda biasanya bekerja sebagai jaringan ya, beda lagi. Kemudian change management ini kan Anda belajar di ilmu ekonomi nantinya ya. Perubahan-perubahan, project manager ini juga Anda harus punya ini dasar ini semua ya. Jadi project manager ini bisa memimpin ya, mengerti ini semua. Jadi mana dong yang kita pilih nantinya, kita belajar ya, ini nomor 2 aja, sistem analis ya. Kita bagaimana belajar ini ya. Kalau bahasa Indonesia tadi sudah saya jelasin ya, ini udah penjelasannya kurang lebih bagi analis. Nah ini ya, responsibilities. Nah, sistem analis kita lihat di sini ya, mengidentifikasi bagaimana teknologi bisa diimprove ya, sesuai dengan bisnis proses. Nah, bisnis proses ini penting ya. Bisnis proses ini ada tugas hari ini lah, insya Allah, tentang bisnis proses, membuat flowchart ya, tugasnya ini ya. Nanti saya ingin cari Anda sendiri ya buat tugasnya ya, kerjakan aja langsung ya. Nah, kemudian sistem analis juga mampu ini ya, mendesain bisnis proses baru ya ini ya. Kita mampu untuk mengidentifikasi, kemudian mampu mendesainnya bisnis proses, dan mampu mendesain sistem informasinya. Ayo Kong, ini yang kita pelajari. Memastikan bahwasanya antara bisnis proses dan informasi itu konform, cocok ya. Nah, ini yang kita jadikan poin ya di pelajaran ini ya. Jadi sistem analis yang kita nanti harapkan ya dalam pelajari mata kuliah ini, Anda jadi sistem analis. Nah, paling tidak Anda punya kemampuan ini ya.
Minimal nanti Anda terapkan di dalam nyusun skripsi ya, skripsi lagi ya. Iya, karena skripsi itu menjadi puncak Anda, pembuktian Anda bahwasanya Anda benar-benar menguasai. Jangan sampai Anda datang ke dosen Anda, dosen pembimbing ya, itu nggak mengerti sama sekali atau bahkan ingin dikuliahi lagi gitu ya. Biasanya dosen malas kasih kuliah karena Anda kan sudah belajar berapa semester gitu ya, 8 semester gitu ya, minimal. 8 semester sampai 14 semester. Nah, sarjana yang saya ceritakan tadi ternyata dia lulus juga sampai 14 semester. Dia bilang sampai 7 tahun 40 hari dia baru lulus. Kok bisa ada 40 hari lah? Masuknya sekitar bulan Juli gitu ya. Diterima SMPTN gitu ya, SBMPTN kan bulan Juli, Juni ya gitu ya. Baru diterima daftar ulang itu kan dihitung, bisa diketahui, dicatat kayak. Jadi ya muncul di perguruan tinggi itu, oh kamu masuk tanggal sekian ini, nanti dihitung lulusnya sampai kapan. Nah, itu bisa dihitung sampai ketemu harinya. Maka dia nggak heran kalau bisa menyebutkan 7 tahun 40 hari gitu ya. Itu artinya apa? Hampir DO dia ya, hampir DO. Anda masih diberi kesempatan. Biasanya perguruan tinggi memberikan kesempatan bagi mahasiswa akhir ya, mahasiswa tua gitu ya. Orang bilang itu. Nah, kalau di dalam perguruan tinggi negeri namanya mahasiswa abadi. Abadi itu ya cuma 7 tahun, sebenarnya nggak abadi sih ya. Cuma dibilang itu tadi. Ya ada di dalam kampus terus gitu ya. Ngapain sih kampus? Nggak tahu. Biasanya cuma duduk-duduk doang. Itu yang jadi mahasiswa abadi, jadi patung. Baik, itu ya. Yang lain-lain gimana? Kita nggak pelajari ya. Yang poinnya ini aja ya, sistem analis. Jadi yang kita batasi pelajaran yang lain itu ya ini aja. Jadi kemampuan kita paling tidak setelah mengikuti mata kuliah ini Anda mampu ya improve business proses, ya improve gambar desainnya loh ya. Jadi menggambarkan bagaimana bisnis proses. Bisnis proses itu seperti apa sih? Nah, Anda kan sudah barusan ngisi KRS ya. Nah, tulis jawaban Anda di notepad ya. Di notepad terus kumpulkan di classroom. Di classroom. Di nomor 1 ini ya. Bagaimana bagaimana improvisasi Anda menggambarkan bisnis proses pengisian KRS di Universitas Mulia. Bisnis proses ya, langkah-langkah ya. Bagaimana proses yang terjadi mulai dari Anda mengetahui informasi ngisi KRS ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus Anda mengisi KRS sampai Anda kuliah saat ini ya. Itu buatkan langkah-langkahnya. Ngapain dulu sampai Anda bisa mengikuti kuliah hari ini. Gitu ya. Hari ini. Jadi sampai kuliah hari ini, belum sampai ujian nanti loh ya. Saya hanya tanya sampai kuliah hari ini, Anda bisa kuliah hari ini dan mengisi absen. Mengisi absen. Nah, itu tulis ya. Jawabannya di sini ya. Yang online juga ya. Itu bisnis proses. Nomor satu aja. Kuis ya, kuis. Nah, pengen tahu aja. Mana? Tugas ya, tugas kelas. Nah, tugas kelas ini ada namanya kuis ya, tugas kuis. Di kuis 1, resmi kuis 1. Kuis 1. Nah, buatlah proses bisnis. Kalau bisnis proses tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia proses bisnis. Yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah Anda mengetahui informasi jadwal pengisian KRS sampai Anda
berhasil mengikuti kuliah hari ini dan melakukan presensi kehadiran. Tulis jawaban Anda di sini. Nah, ini sini ya. Kuis 1. Oh, ini ada soalnya sendiri ya. Kuis 1. Kuis. Langkah-langkah ya. Langkah-langkah tahu ya. Kalau langkah-langkah Anda pakai Microsoft Word itu pakai ini ya, apa namanya, daftar bernomor atau bullet numbering. Langkah-langkahnya ditulis di sini, jawaban paragraf ya. Jawaban langsung ditulis di sini. Sekarang juga ya, langsung dikumpulkan hari ini ya. Ya. Tidak jadi PR ya, bukan ya, ini langsung dikumpulkan hari ini. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 boleh nggak Pak? 12 malam. Ya, bentar aja ini. Bentar aja kok. Paling 10 menit Anda jadi. Nah, ini 10 menit ya, pas ya, jam 10 ya. Silakan dikerjakan. Namanya kuis ya. Udah. Ini jawabannya jawaban paragraf ya. Ya. Terus ini. Nah, ini ditugaskan. Sekarang juga yuk ditulis langsung ya. 22 orang. Yang daring silakan diisi juga ya. Proses bisnis. Nah, boleh Google boleh, proses bisnis itu apa boleh, silakan tulis dulu.
Oh, sudah ada yang isikan ya. Yuk, yang sudah konsentrasi ya. Silakan dikerjakan. Tenggatnya jam 10. Tenggat itu Rabu ya. 10. Pak, ini udah jam 10, Pak. Sudah jam 10 kah? Udah, Pak. Ini 10. Ini udah jam 10. Kasih 5 menit. Masih ada 5 menit sebenarnya. 10 menit nih. Diedit jam 10.11. Bentar ya, bentar. Sudah ya, kumpulin. Bisanya ya. Langkah-langkahnya sederhana aja. Ngapain ya. Tungguin 1 menit lagi. Baik ya, yang di sana segera dikumpulkan. Saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.